Dengarkan ini, disiarkan Pro 3 RRI, Radio Berita Berjaringan Nasional dalam sesi Indonesia Menyapa Siang. Indonesia Menyapa. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di Pro 3 RRI Indonesia Menyapa Siang. Kali ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda siaran sehat bersama dengan Dr. Reza, Radio Kesehatan RRI. Untuk tema kali ini adalah Natal dan Tahun Baru yang sehat dan aman dari COVID-19. Berikut kami hadirkan untuk Anda selengkapnya. ID, live Instagram @RRI Programa 3 maupun YouTube RRI Net Official dan RRI Net. Dan yang ingin berpartisipasi silahkan bisa kirim sapa-sapa juga ke nomor WhatsApp 0811 874 1919 atau Instagram kita @radiokesehatan. Saya sapa terlebih dahulu Dr. Isa, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak Andini. Salam sehat. Selamat sore, sobat sehat Dok, semuanya. kabarnya? Aku baik, alhamdulillah. Semoga semuanya juga sehat ya. Oke, amin. Luar biasa sekali ya. Dan dokter, sebelum kita bahas ke Natal sama Tahun Baru ini akan seperti apa, mungkin bisa diceritain juga nih dok, sebetulnya seperti apa sih kondisi pandemi saat ini secara nasional di Indonesia dan juga secara global. Silakan dok. Oke, sobat sehat, para pendengar RRI Pro 3 ya. Memang kalau kita lihat secara global ya, situasi dunia ini memang kan masih di tengah pandemi ya. Dan Indonesia memang sejauh ini alhamdulillah ya, puji syukur memang dianggap terkendali menurut WHO gitu ya. Jadi semua provinsi saat ini dalam kondisi status level 1 dan di mana kasusnya ini memang masih ada tapi masih terus berada di bawah angka puncak ya kalau kita lihat dibandingkan bulan Juli dan Agustus kemarin. Dan kita harus bersyukur juga bahwa kasus kesembuhan tinggi dan angka kematian juga rendah. Bahkan di 20 November kemarin, Mbak Andi, ini kan kita mendapatkan kasus kematian itu cukup rendah ya. Ada 5 dari sekitar 8 ribuan kasus yang sedang dirawat atau isoman pada saat itu. Dan itu adalah angka terendah ya sejak PPKM itu diterapkan. Jadi kalau kita lihat di Indonesia memang angka keterisian rumah sakit masih rasional lah. Testing tracing juga tetap terus tinggi sesuai dengan harapan kita bersama. Dan sejak pertengahan Mei gitu ya, WHO kan mengeluarkan laporan situation report gitu ya, kalau tingkat tes ini sudah melebihi standar WHO-nya. Jadi kalau dulu kan 1/1000 populasi per minggunya. Nah, kalau 2 bulan terakhir, bahkan angka testingnya ini sudah lebih dari 4/1000 penduduk per minggunya. Artinya, ya per harinya itu sudah ada lebih dari 100.000 orang yang dites per hari. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal vaksinasinya WHO kan juga sudah memberikan apresiasi nih, ya bahwa di Indonesia ini sudah lebih dari 89 juta orang ya yang sudah vaksinnya lengkap. Berarti kita 2 diantaranya nih ya Mbak Andini ya. Dan sekitar 45 juta orang ini sudah vaksin dosis pertama. Nah, jangan lupa dosis keduanya harus segera dilengkapi nih bagi yang belum ya, sesuai dengan jadwal. Nah, artinya kita sebenarnya sudah hampir menuju target kita untuk memvaksin 70% orang Indonesia di akhir tahun ini. Paling tidak untuk dosis pertamanya gitu ya. Nah, namun pandemi ini kan wabah raya, wabah yang mendunia, sedunia nih yang mengalami penyakit ini gitu ya. Jadi kita tidak sendirian menghadapinya. Sayang sekali kita melihat beberapa negara, terutama di Eropa ini ya, yang saat ini melaporkan adanya kenaikan kasus sebagai gelombang ketiga dan gelombang keempat bahkan gitu ya. Jadi kayak negara Swiss, Belanda, Austria, Jerman gitu, emang terjadi lonjakan kasus yang luar biasa. Apalagi di Eropa kan sekarang nih ada musim dingin ya, kemudian juga vaksinasinya cakupannya ada beberapa negara yang masih rendah juga ternyata. Kemudian pelonggaran aktivitas itu sudah dilakukan tanpa prokes yang memadai. Ya, apalagi di sana tuh ada dominasi varian Delta. Nah, tentunya dengan adanya kasus-kasus seperti itu ya di dunia, di sisi dunia lain gitu ya, tentu kewaspadaan ini tidak boleh luput, terutama di Indonesia. Jadi
penanganan COVID-19 di Indonesia yang baik saat ini harus terus kita pertahankan. Kita harus jaga terus protokol kesehatannya ya, apalagi sekarang kita lihat pelonggaran aktivitas masyarakat sudah dilakukan ya. Jadi kuncinya ya selain tertib protokol kesehatan, percepatan vaksinasi juga harus terus dilakukan ya. Kita bersyukur ya bahwa per 14 November kemarin cakupan vaksinasi lengkap di Indonesia sudah melebihi target WHO, yakni tiap negara kan harusnya paling tidak divaksin 40% di akhir tahun 2021. Nah, di Indonesia sendiri per 14 November sudah mencapai 40,4% dan 62,5% untuk yang dosis pertama gitu. Dan makanya per kemarin 21 November naik lagi yang sudah vaksin lengkap itu 42,84% dan untuk yang dosis pertama ya, dan 65,4% untuk yang dosis kedua atau sudah lengkap. Jadi ya untuk melihat kondisi yang ada di global sana ya kita tidak bisa melihat hanya dari satu sisi aja, tapi Indonesia juga harus kita libatkan. Makanya kita harus sama-sama nih tetap disiplin protokol kesehatan dan harus percepat vaksinasinya biar bisa optimal perlindungannya di masyarakat. Jadi nggak ikut ke bawah adanya gelombang-gelombang COVID seperti negara-negara tersebut. Betul, setuju sekali nih ya, Sobat Sehat. Jadi memang semoga cakupan vaksinasi semakin bertambah dan tetap jaga protokol kesehatan walaupun kita sudah divaksinasi. Nah, Dokter Isa, kita di Indonesia, kalau tadi di Eropa sudah mulai masuk ke musim dingin, di Indonesia sekarang sudah masuk ke musim penghujan. Selain COVID-19, ada banyak penyakit tahunan yang udah biasa masuk gitu ya ke Indonesia, kayak demam berdarah, influenza yang mungkin juga gejalanya mirip-mirip sama COVID. Ini gimana nih dok? Tips dari Dokter Reisa agar kita semua bisa tetap menjaga kesehatan di musim penghujan seperti sekarang, dokter. Benar banget ya. Jadi Sobat Sehat, para pendengar RRI Pro 3, memang saat ini kita sudah masuk ke musim penghujan. Ada di beberapa tempat musim pancaroba masih ya, kadang panas, tiba-tiba hujan. Tapi kebanyakan sudah mulai mengalami musim hujan ya. Terus ada juga yang sudah ada banjir ya kabarnya. Ini apakah ada yang sedang menonton nih di Kalimantan Barat ya? Katanya sedang diuji karena sempat ada banjir besar di sana ya. Wah, semoga kondisinya lekas baik ya. Semoga bisa kembali beraktivitas. Memang kalau kita lihat dari sejarahnya gitu ya, kalau begitu mulai masuk nih musim penghujan, penyakit-penyakit tahunan di musim hujan tuh muncul lagi. Influenza ya kan, batuk pilek, demam berdarah, bahkan diare gitu kan. Jadi ya kita harus kembali lagi untuk melakukan pola hidup sehat ya dengan pertama tentunya mengkonsumsi makanan yang bergizi, yaitu gizi seimbang. Gizi seimbang itu kan harus ada selain makanan pokok, karbohidrat gitu ya, tapi juga ada sayur dan buahnya yang cukup, dan air mineralnya yang cukup juga gitu. Jadi ya kita harus kembali lagi menjalankan itu ya, menghadapi musim hujan ini. Nah, kemudian juga kalau mau sebenarnya pemerintah kan sudah memberikan sarana ya untuk kita bisa mengetahui informasi deteksi dini cuaca nih. Jadi kalau pernah buka kanal resminya kayak di BMKG misalnya, ada sosmednya juga, ya di situ tuh ada perakiraan cuaca yang bisa kita lihat, kita prediksi, oh ini saat kita mau beraktivitas di luar rumah, kira-kira kondisi cuacanya seperti apa ya, apa hujan, atau panas, atau bagaimana, atau badai bahkan ya, karena itu detail di sana, ada suhunya, ada curah hujannya, ada anginnya bahkan gitu ya. Nah itu kita bisa jadi lebih siap lagi. Jadi kalau ke rumah, oh ini bakal diperkirakan thunderstorm nih, badai. Ya jangan lupa bawa deh tuh peralatannya, payungnya, mantelnya, dan lain sebagainya. Supaya kita juga nggak cuma siap dari dalam, tapi juga siap dari luar juga ya. Terus kalau misalnya di musim ini kan juga yang kita harus antisipasi juga ada beberapa daerah yang kasusnya sudah tinggi, yakni demam berdarah. Nah, artinya kita sudah harus siap untuk membersihkan lingkungan sekitar kita ya, jaga selalu bersih-bersih rumah. Dan dulu kita kenal 3M untuk demam berdarah ya, bukan 3M untuk COVID ya. Betul. Masih ingat nggak nih Mbak? 3M. Mengubur ya, mengubur barang bekas. 2M-nya lagi apa ya?
Menguras dulu. Jadi kan Ah, nyamuk ini kan sukanya di tempat yang air bersih yang tergenang ya. mhm. Nah, jadi dia suka bertelur di situ. Makanya kita harus menguras dulu, kita sikat tempat penampungan air gitu ya rutin. Terus menutup semua tempat penyimpanan air yang ada di rumah, bisa ada gentong atau ada bak dan lain-lain. Terus jangan lupa ya itu apa tadi menimbun ya, menimbun Timbun. sampah-sampah atau bahan-bahan yang tidak diperlukan gitu ya sampai tutup tanah jadi nggak bisa tempat tergenang ya. Terus ada lagi kan 3M tuh sempat ditambahin plus 3M plus. Plusnya ini macam-macam. Jadi misalnya kalau misalnya bisa dapat barang limbah barang yang limbah gitu ya, sampah barang bekas gitu tapi punya bernilai ekonomis bisa didaur ulang. Terus bisa juga kita pakai ya alat bantu lah ketika beraktivitas di rumah atau di luar rumah kita pakai obat anti nyamuk misalnya kan bisa kita gunakan, bisa pakai semprotan juga, bisa pakai kawat-kawat tuh di jendela-jendela. Terus ada yang natural-natural misalnya tanaman pengusir nyamuk itu juga bisa. Itu Hmm. kayak saya koleksi tuh Mbak Andini di rumah tuh udah di pinggir taman itu di pagar teras tuh udah ada lavender di situ, ada tapak dara di situ, Mhm. macam-macam. Ya lumayan lah untuk mengurangi kemungkinan si nyamuknya tuh mau ya betah-betah di rumah kita ya. Wah, luar Tapi biasa. Mhm. pastikan kalau misalnya di masa seperti ini karena banyak ya penyakit yang mungkin muncul dan Mhm. kalau kita lihat tuh ada influenza kayak batuk pilek ya kan, terus diare juga, terus demam juga, demam berdarah. Kan semuanya mirip-mirip ya sebenarnya sama gejalanya COVID-19. Nah, jadi kalau di masa sekarang begitu ngerasain itu ya kita harus hati-hati, kita harus mempertimbangkan banyak hal, nggak cuma COVID-19 tapi juga penyakit yang lainnya itu. Jadi segeralah konsultasi ke dokter kalau punya gejala penyakit yang muncul supaya bisa benar-benar teridentifikasi, terdiagnosis dengan baik. Oh ini ternyata penyakitnya ini gitu. Jangan-jangan kita, wah begitu saya demam, oh begitu ini saya langsung karantina gitu, langsung isolasi gitu. Padahal bukan COVID. Jadi harus diperiksa dengan baik. Dan kalau misalnya takut nih atau sulit ya, langsung datang ke Vaskes bisa konsultasi online pakai telemedicine. Oke, baik. Jadi untuk demam berdarah, 3M untuk demam berdarah dan 3M untuk COVID-19. Iya, iya, iya. Aku jadi penasaran nih, pengen main ke rumah dokter Isa, kayaknya Hah? canggih banget ya, banyak tanaman-tanamannya. Banyak hijau-hijau di depan sama belakang. Oke, baik dok. Sesuai dengan tema kita sore hari ini terkait akhir tahun dan Natalan. Mungkin ini kalau misalnya kita udah ngomongin ini identiknya sama libur yang panjang, di mana mungkin banyak orang juga yang akhirnya mau ambil cuti nih, pengen refreshing sama keluarga. Dan untuk umat Nasrani sendiri kan pasti ingin sekali untuk bisa beribadah bersama keluarga besar. Tapi pertanyaannya adalah, sudah amankah dok kondisi kita untuk berlibur akhir tahun atau mungkin juga beribadah di saat Natal? Ini seperti apa dokter? Ya, sebenarnya perlu kita ketahui bahwa adanya pandemi ini bukan berarti kita langsung kehilangan momen untuk beribadah ya. Ya, tetap ya sekarang kita sudah belajar nih, sudah melewati 22 bulan kita di masa pandemi ini ya. Dan sudah saatnya kita mengetahui gimana sih caranya kita untuk melakukan ibadah di masa seperti ini. Yang perlu Sobat Sehat dan pendengar Pro 3 ketahui ya, memang ketika kasus melandai sekarang, ya aktivitas masyarakat sudah mulai dibuka bertahap, gitu ya. Tapi memang nggak bisa dipungkiri kita nih pengen juga nih refreshing, apalagi tadi tujuannya untuk ibadah gitu kan. Nah, tapi kita harus lihat bahwa pengalaman kita nih, realnya nih, ini adalah data yang memang pernah kita alami nih di Indonesia, ya, terkait dengan adanya periode liburan panjang. Ya. Ini kalau kita lihat pada saat libur Idul Fitri tahun 2020, ya, kita nggak bisa menutup mata bahwa setiap kali ada liburan panjang dengan disertai mobilitas masyarakat yang tinggi dan tidak disertai dengan prokes yang baik, kedisiplinan menggunakan prokes rendah, ya, pasti menyebabkan kenaikan kasus COVID-19. Kalau di libur Idul Fitri 2020, itu ternyata karena adanya periode libur panjang itu,
terjadi penambahan 413 sampai 559 atau sekitar 68 sampai 93% kasus harian baru. Nah, tahun ke akhir tahun 2020 ya, pada saat libur Maulid Nabi, Natal gitu ya, tahun baru, itu terjadi penambahan 1.157 sampai 5.477 atau 37 sampai 95% kasus harian baru. Kemudian terjadi lagi periode liburan Idul Fitri tahun 2021. Nah, di situ ada 1.972 sampai 46.297, yakni 52 sampai 1.237% ya kasus baru. Ya, tentunya itu di masa-masa pertengahan tahun itu kondisi memang diperparah dengan adanya varian Delta ya, yang ternyata 3 kali lebih menular dibandingkan varian-varian yang lain. Sehingga tentunya untuk kita bisa mengantisipasi libur Natal dan Tahun Baru yang akan datang ini, kita harus mengerti bahwa mengurangi resiko atau potensi terjadinya lonjakan kasus seperti yang pernah Indonesia alami sebelumnya. Jadi kalau dari pemerintah memang sudah ditetapkan ya kan untuk menghapus cuti bersama tuh pada Natal 24 Desembernya gitu. Ini sesuai keputusan SKB 3 Menteri nomor 712 tahun 2021, nomor 1 tahun 2021, nomor 3 tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021. Oke. Baik. Jadi memang kita Halo, Dr. Raisa. Itu antisipasinya itu siap. Oh, sinyalnya jelek ya barusan ya? Sebentar terus Dok, silahkan lanjutkan. Oke. Baik, mohon maaf. Oke, selain tadi ya menghilangkan cuti bersama itu tadi ya, maka pemerintah juga menerapkan bahwa seluruh Indonesia itu dari periode 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Jadi dari instruksi Menteri Dalam Negeri itu adanya larangan cuti bagi ASN, TNI, Polri, karyawan swasta gitu ya. Serta pemerintah akan memperketat 3T dan mempercepat pelaksanaan vaksin COVID-19. Ya tentunya agar kita bisa melaksanakan libur akhir tahun ini dengan baik, artinya butuh ya sama semua pihak di pengalaman Indonesia yang sebelum-sebelum. Oke. Halo, Dr. Raisa. Ya, Dini, mohon maaf. Oke. Ya. Sudah jelas lagi nih ya, Dok, suaranya? Oke, baik. Sobat Sehat, ini kayaknya kita lagi ada... Jelas, tadi hilang-hilang ya. Oke, baik. Itu sepertinya memang ada kesalahan koneksi ini ya, tapi nggak apa-apa, wajar, namanya juga talk show-nya lewat Zoom gitu ya, Sobat Sehat. Tapi Dok, mungkin kita langsung saja, memang protokol kesehatan tentunya harus sangat diperhatikan sekali, jadi bukan berarti kita tidak bisa melaksanakan ibadah Natal, bukan berarti kita nggak bisa kumpul sama keluarga di akhir tahun, tapi memang protokol kesehatan sekali lagi memang harus ketat sekali untuk dilakukan. Tapi Dok, apakah sudah ada rencana mau liburan juga nih, Dr. Isa sendiri di akhir tahun? Aduh, gimana nih ya, pengennya sih gitu ya, kita semua orangnya pengen ya untuk berlibur bersama. Tapi sekali lagi saya tekankan bahwa pandemi ini bukan penghalang ya bagi umat Nasrani untuk beribadah Natal ya bersama keluarga. Meskipun demikian, kita masih di tengah pandemi, jadi aktivitas apapun termasuk aktivitas beribadah harus mengedepankan kesehatan dengan cara tertib protokol kesehatan, ya. Bisa dilakukan
lakukan dengan berbagai cara yang sudah kita pelajari, atau ketika kita keluar dari rumah gitu ya, atau mungkin dengan cara daring. Nah, tentunya yang Natal ini kan juga bisa berbagi kebahagiaan seperti ini, bisa lah ya berbagi kebahagiaannya dengan cara yang berbeda, dengan cara yang unik ya, video call bersama keluarga, seperti yang lebaran lalu saya lakukan tuh, bersama keluarga besar kita video call bareng, kita kirim bingkisan atau hantaran ke rumah masing-masing, gitu kan. Dan kalaupun memang ada yang ingin menghabiskan cuti bersama sebenarnya ya, Mbak Dini ya, bisa aja sebenarnya. Apalagi kan anak-anak juga sudah mulai libur sekolah ya nanti ya. Pastinya banyak kegiatan yang bisa dilakukan bersama anak-anak. Tapi lebih baik quality time-nya sebaiknya yang resikonya rendah dulu. Kalau bisa di rumah saja dulu lebih baik. Kurangi mobilitas yang beresiko ya. Mungkin yang selama ini nggak bisa spend time sama keluarga banyak gitu ya waktunya, nah dimanfaatkanlah di akhir tahun ini. Banyak kok hal-hal yang bisa manfaat lakukan bersama anggota keluarga lagi yang ada di rumah. Lagi seneng kan berkebun sekarang, atau main masak-masakan, atau apapun lah yang bisa meningkatkan bonding dan komunikasi antar keluarga. Ya tentunya kita harus terus bersyukur ya bahwa kita masih diberikan kesehatan gitu ya, sampai saat ini masih bisa berdoa bersama keluarga juga nih ya sampai di penghujung tahun 2021 ini nanti. Dan kita berdoa deh, kita manfaatkan momen beribadah di akhir tahun ini untuk mendoakan agar 2022 pandemi lekas usai. Amin. Amin, amin. Dok, mungkin singkat saja nih dok, karena kita juga sebentar lagi sudah mau closing, nggak kerasa ya. Tapi kita bicara protokol kesehatan dan percepatan vaksin. Ada vaksin baru yang sudah datang ya, ada Covovax. Ini mungkin masih ada juga pendengar yang bertanya-tanya, banyak banget sih merek vaksin di Indonesia. Saya pilih yang mana ya? Ini mungkin singkat saja Dr. Reza, seperti apa? Oke, memang selalu akan ada berita update ya terkait dengan vaksinasi ini, termasuk adanya EUA atau penggunaan izin darurat ya dari vaksin COVID-19. Yang terkini adalah Covovax. Ya. Memang makin banyaknya merek vaksin COVID-19 yang saat ini beredar di Indonesia, itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menunjukkan komitmen pemerintah agar bisa mengamankan stok vaksin di negara kita. Karena kita nggak bisa menutup mata bahwa nggak mungkin nih cuma kita pakai satu produsen vaksin ya dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia ya. Jadi tentunya nggak mampu ya, makanya banyak produsen vaksin yang harus memproduksi dan mengirimkan vaksin dalam jumlah yang banyak, yang besar, karena target kita kan yang divaksin 208 juta masyarakat dan harus dikali 2 lagi kan, karena vaksinnya 2 dosis gitu ya. Jadi tentunya harus dibeli atau didapatkan dari beragam produsen agar jumlah yang kita pengen capai tadi bisa terpenuhi. Jadi buat semuanya yang bingung, kenapa sih kok mereknya ini itu, nggak usah bingung pakai merek yang mana gitu ya, karena semua vaksin yang saat ini tersedia di Indonesia semua sudah mendapatkan izin penggunaan darurat, berarti sudah teruji aman, bermutu, dan berkhasiat. Jadi ya udah pakai aja apa yang ada. Dulu kita juga setiap vaksin nggak pernah kan ada yang nanya, ini mereknya apa nih vaksin polionya, ini mereknya apa nih vaksin TBC-nya, misalnya untuk BCG-nya, nggak ada ya. Jadi semua itu memang untuk memberikan perlindungan yang sama nih agar antibodi spesifik kita muncul. Jadi ya segeralah divaksinasi kalau belum mendapatkan vaksin merek ABC, langsung aja apa aja yang ada tersedia itu yang bisa memberikan perlindungan untuk kita. Oke, baik. Nah, seperti biasa, dokter di penghujung acara boleh nih disampaikan sedikit pesan sehatnya kepada kita semua terkait dari tema hari ini, mungkin ya terkait dari menjelang Nataru, bagaimana bisa tetap sehat dan juga aman dari COVID. Silakan, Dok. Ya, Sobat Sehat, semua pendengar RRI Pro 3, memang kita sebentar lagi menghadapi Natal dan Tahun Baru. Nah, dalam masa liburan panjang ini, tetaplah semangat dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Karena itulah yang membuat kita aman sampai saat ini. Yang membuat kita tetap terus terlindungi. Ya. Jadi tetap terus semangat, meskipun kasus sudah landai, jangan meremehkan, ya, jangan sepele, tetap harus pakai maskernya, ingat jaga jaraknya, rutin mencuci tangannya, minimal 3M.
Kalau bisa ditambahkan mengurangi mobilitas yang tidak perlu dan menghindari kerumunan akan lebih baik lagi. Dan jangan lupa segera vaksinasi saat vaksinnya ada dan tersedia, apapun mereknya. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter dan Sobat Sehat. Demikian tadi kita simak bersama ya siaran sehat bersama dengan Dr. Reza. Saya ucapkan terima kasih. Dan untuk informasi kesehatan kamu bisa akses di kemkes.go.id dan juga di Twitter @kemenkesri, Halo Kemkes 1550567 dan radiokesehatan.kemkes.go.id. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton di live Instagram @radiokesehatan dan pendengar RRI yang mendengarkan di RRI Pro 3, rri.co.id, Instagram @RRI Programa 3 maupun YouTube RRI Net Official dan RRI Net. Terus terapkan protokol kesehatan walaupun kita sudah divaksinasi. Dan saatnya saya Andini dan juga Dr. Reza pamit undur diri terlebih dahulu. Selamat beraktivitas dan salam sehat. Saya akan putarkan Sobat Sehat, ini ada iklan layanan masyarakat yang disampaikan langsung oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.